Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Quick Tips. Oke, hari ini gue akan sharing ke kalian tentang beberapa tips dalam menggunakan putter. Dan karena kebanyakan dari kalian pakai putter yang konvensional, jadi kali ini gue akan menjelaskan tips-tipsnya menggunakan putter konvensional. Di sini gue pakai Odyssey Stroke Lab 10. Kepalanya enak sih, gue suka ketika ditaruh tuh kayak langsung square gitu rasanya. Putternya tuh nggak usah dibuka, nggak usah ditutup, udah langsung square aja gitu. Jadi gampang sih pakai ini. Oke, dan langsung aja kali ya kita ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama adalah dari grip kita. Sebenarnya grip putting itu banyak banget sih macamnya, tapi kali ini gue akan menjelaskan 3 grip putting yang paling banyak dipakai di PGA Tour. Yang pertama ada konvensional. Konvensional tuh yang tangan kanannya ada di bawah. Dan konvensional ini memiliki variasi. Jadi yang pertama ada konvensional seperti ini yang kayak biasa. Dan variasi konvensional yang kedua, telunjuk tangan kiri kita nempel ke jari-jari tangan kanan kita, jadi seperti ini. Jadi grip konvensional itu ada 2 macam, ada 2 variasi. Yang pertama kayak biasa kayak gini. Yang kedua, jari telunjuk tangan kirinya itu ada di jari-jari tangan kanan kita. Yang kedua ada left hand low. Jadi kalau konvensional tangan kanannya di bawah, ini ada yang tangan kirinya di bawah, maka disebut left hand low. Kayak contoh-contohnya kayak Jordan Spieth, dia pakai left hand low kalau nggak salah. Xander Schauffele juga pakai left hand low. Jadi lumayan banyak juga sih yang pakai grip left hand low. Yang ketiga ada the claw. Jadi gripnya tangan kanannya tetap di bawah, tapi yang biasanya konvensional seperti ini dia gripnya seperti ini. Ini grip ini tuh ketiga terbanyak dipakai di PGA Tour. Oke, dan tips selanjutnya adalah dari stance kita. Jadi sebenarnya harus lebar apa sih stance kita? Sebenarnya ada lebar stance putting ini senyamannya kita aja sih. Cuman memang kalau misalkan kita main di lapangan-lapangan yang berangin, anginnya kencang, kita butuh stance yang lebih lebar dari biasanya, biar stance kita stabil. Jadi kalau misalkan gua kalau putting tuh paling lebar stance-nya kayak cuman segini doang, senyamannya gua aja sih. Tapi kalau misalkan lagi main di lapangan yang berangin kencang gitu, gua akan lebarin sedikit, mungkin agak segini, biar stance kita di dalam putting ini lebih stabil, jadi nggak terganggu oleh angin. Oke, dan tips selanjutnya dan yang ketiga adalah dari seberapa jauh sih seharusnya kita stance dari bola ke kaki kita. Jadi kebanyakan gue sering banget nemuin pemain-pemain amatir, mereka stance-nya itu terlalu dekat sama putternya. Akhirnya membuat tangan dia tuh jadi nggak free, nggak bebas, puttingnya tuh jadi susah, jadi kagok. Dan ada juga para pemain-pemain amatir yang stance-nya itu terlalu jauh. Ini yang akhirnya membuat badan dia terlalu bungkuk. Ini yang akhirnya membuat long putt dia jadi feelingnya susah. Karena kalau misalnya kita stance-nya terlalu bungkuk kayak gini, kita tuh kayak susah dapat feeling power atau speed ketika long putt. Itu akan jadi susah banget sih dapat konsisten dari power atau speednya. Jadi seharusnya kalau menurut gua ini cuman kurang lebih aja ya. Jadi kalian bisa lebih sedikit atau mungkin kurang sedikit senyamannya kalian, tapi ini cuman patokannya aja, kurang lebihnya aja. Kalau menurut gua stance yang pas itu adalah 3 kalinya putter ini. Jadi misalkan ini 1, 2, 3. Oke, berarti kita stance di daerah sini. Jadi seperti ini. Jadi patokannya 1, 2, 3. Nah, kurang lebih di sini. Kalau menurut gue ini untuk gue sih cocok banget sih. Pas ini nggak terlalu deket dan nggak terlalu jauh. Jadi gue nggak terlalu bungkuk dan tangan gue masih punya space untuk swing. Jadi kalau gue patokannya kurang lebih 3 kali club head. Tapi kalian harus ingat ya kalau ini cuman kurang lebih aja. Jadi
kalian bisa stance lebih dekat atau lebih jauh lagi daripada patokan 3 kali club head ini. Jadi intinya sih senyamannya kalian aja, cuman make sure jangan terlalu dekat atau juga jangan terlalu jauh. Jadi stance-nya, posturnya kalian benar, nggak terlalu tegap dan nggak terlalu bungkuk. Jadi puttingnya nanti kalian akan lebih konsisten. Oke, dan tips selanjutnya atau yang keempat adalah dari ball position. Jadi kalau gua patokannya untuk ball position, patokannya ini club face-nya ini, club face kita ini, club face putter itu ada di tengah-tengah stance kita. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nggak ada di depan, ini terlalu depan banget, terlalu di kaki kiri atau terlalu di belakang, enggak. Jadi patokannya club face-nya ini ada di tengah-tengah stance kita. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan tips yang selanjutnya adalah eyes over the ball. Ini penting banget karena kebanyakan para pemain amatir, mereka pada saat stance kalau dilihat dari samping, itu mereka stance-nya kayak tadi, stance-nya terlalu dekat sama bola, akhirnya membuat mata ini tidak ada di atas bola. Jadi terlalu depan kayak gini nih, jatuhnya di depan sebelah sini. Seharusnya yang benar itu mata kita harus ada di atas bola yang akan kita pukul. Jadi kurang lebih seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri, tadi bolanya gue jatuhin dari mata gue, jatuhnya itu persis di atas bola yang akan kita pukul. Kalau misalkan agak ke dalam seperti ini, juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu ke depan kayak gini. Kalau misalkan masih over the ball, atau mungkin agak sedikit inside ke dalam sini masih oke, masih lebih baik daripada harus mata yang ada di daerah sini. Kalau misalkan kalian lihat kayak misalkan Tiger Woods tuh matanya itu nggak persis di atas bola, tapi dia masih ada di bagian dalam sini. Kayaknya jarang banget deh pemain PGA Tour yang matanya itu ada di bagian luar sebelah sini. Jadi make sure posisi mata kalian ada di atas bola atau bagian dalam sebelah sini. Jadi kalau misalkan masih ada di atas bola atau di bagian sebelah sini, kalian masih ada di batas ambang wajar. Dan eyes over the ball itu bukan hanya dari samping, juga dari depan. Kebanyakan para pemain amatir, mereka pada saat setup, matanya itu ada di belakang, terlalu belakang kayak gini. Apa yang akan terjadi kalau misalkan matanya terlalu ada di belakang? Kebanyakan kalau misalkan mata kita agak terlalu di belakang, backswingnya, nanti club head-nya ini akan nyangkut sama rumputnya. Jadi akhirnya mau nggak mau, untuk menghindari nyangkut ke rumputnya itu, nantinya punya tendensi backswing yang out kayak gini, keluar. Ini yang akhirnya membuat swing kita jadi out to in. Harusnya putting ini kan kayak arc kan, jadi lengkungan gitu kan, jadi nggak inside kayak gini atau nggak outside. Aduh, sorry. Jadi nggak inside kayak gini atau nggak outside. Harusnya kan dia lurus dulu, baru ntar ke dalam sedikit. Habis itu lurus lagi, habis itu ke dalam sedikit. Jadi kayak arc lengkungan aja, kayak lengkungan. Dan seharusnya mata kita itu pada saat setup dari samping eyes over the ball, dan dari depan juga harus eyes over the ball. Jadi patokannya kan tengah-tengah mata kita ini mungkin ada di sekitar hidung gini. Itu harus ada di atasnya bola. Ini yang akan membuat nanti backswing kita jadi lebih free, nggak ada yang nyangkut. Karena kebanyakan kalau misalkan mata kita ada di belakang gini, nanti akhirnya suka kadang-kadang nyangkut sama rumput, yang akhirnya membuat stroke kita itu jadi kasar, jadi nggak natural. Jadi make sure ketika dari samping mata kalian ada di atas bola atau bagian dalam sedikit masih oke, dan dari depan juga jangan terlalu belakang dan jangan terlalu depan. Jadi harus patokannya tengah-tengah mata kita ini ada di atasnya bola kita. Jadi seperti ini. Dan tips yang selanjutnya, ini banyak banget nih jadi pertanyaan para pemain-pemain amatir. Sebenarnya putting itu pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan atau pakai dua-duanya atau pakai apa sih? Jadi kalau gua pribadi, karena gua right handed, jadi gua
putting pakai tangan yang dominan, yaitu kalau gue tangan kanan. Karena dengan kita putting pakai tangan kanan atau pakai tangan yang dominan, feeling power, feeling speed, feeling control sama putting stroke kita itu lebih kuat dibanding pakai tangan yang nggak dominan. Jadi kalau gua putting itu pakai tangan kanan, tangan kirinya cuman kayak ngikut aja gitu. Dan tips yang selanjutnya adalah gue kalau putting ini bener-bener kayak feelingnya itu mengurangi banget pergelangan tangan. Jadi gue itu putting hanya menggunakan shoulder aja, pakai otot besar. Karena kalau misalkan pakai pergelangan tangan, ini menurut gue itu akan jadi kurang konsisten. Dan kalau misalkan kita pakai pergelangan tangan, kayak kita ngejaga stroke banget gitu. Jadi kita bener-bener fokus sama putting stroke kita. Nantinya kita malah akhirnya lupa sama speed atau power yang kita tentuin. Karena putting ini kan kombinasi antara putting stroke, break, sama speed atau power. Nah kalau kita fokusnya bener-bener ngejaga putting stroke kita, itu nantinya akhirnya takutnya power dan breaknya itu jadi kelupaan. Jadi pesan gua, kalau misalkan kalian bisa membuat putting stroke kalian sesimpel mungkin, itu harusnya lebih bisa improve putting average kalian. Karena putting ini kan bukan hanya putting stroke aja kan, tapi juga ada break sama speed control atau powernya. Jadi kalau gua itu putting bener-bener ini pergelangan tangan ini bener-bener nggak gua pengen gerakin, bener-bener cuman diem doang dan lebih pakai putaran shoulder. Ini yang akhirnya membuat putting stroke gua ini jadi simple atau istilahnya bisa diulang terus-menerus. Jadi gua akan mengurangi pergerakan tangan dan lebih swingnya itu menggunakan shoulder. Dan tips yang selanjutnya adalah dari panjang putting stroke kita. Jadi banyak banget nih pemain-pemain amatir yang putting stroke-nya itu pendek ke belakang, terus jauh ke depan, atau juga panjang ke belakang dan pendek ke depan. Seharusnya kalau gua backswing dan follow through itu harus ada di length yang sama atau panjang yang sama. Jadi misalkan kalau kita istilahnya backswing kita 10 cm, follow through kita juga harus 10 cm. Ini nanti akselerasi powernya itu lebih bisa diatur. Kalau gue sih lebih bisa diatur dan lebih dapat feelingnya ya. Kalau misalkan kadang-kadang kalau misalkan kita putting stroke-nya terlalu pendek ke belakang, ke depannya jauh, itu susah banget untuk kontrol speednya. Jadi kalau gue patokannya panjang backswing ke belakang itu harus sama dengan follow through-nya. Jadi seperti ini. Dan tips yang selanjutnya atau yang terakhir adalah dari kepala kita yang seharusnya nggak cepet-cepet ngelihat bola. Jadi kadang para pemain amatir dia pengen banget cepet ngelihat ke bola. Ini yang akhirnya membuat, lihat ya, kalau misalnya kita nengok, shoulder kita juga akhirnya muter terlalu berlebihan yang akhirnya membuat club face-nya jadi close. Nih ya, kalau misalkan kalian cepet-cepet nengok, ini membuat akhirnya club face-nya jadi close, shoulder kita juga jadi close karena pengaruh dari kepala kita yang cepet nengok ke bola. Jadi kalau gue berusaha untuk nahan kepala gue ini untuk nggak cepet ngelihat bola. Jadi puttingnya itu kayak impact dulu, finish, putting stroke-nya udah selesai, baru gue ngelihat bola. Atau kalau misalnya kalian mau ngelihat bola, ngelihatnya itu jangan nengok tapi ngelirik. Jadi pada saat putting, nah kalian boleh nih ngelirik bolanya atau guliran bolanya, asal kepalanya ini jangan nengok ke arah bolanya. Karena dengan kepala kita yang nengok ke arah bola, akhirnya membuat shoulder kita jadi close dan berpengaruh ke club face kita. Club face-nya jadi close atau puttingnya jadi sering ngepull ke kiri. Jadi seharusnya kalau gua itu berusaha untuk bikin kepala gua ini stay di bawah selama swing. Jadi gua nggak mau ngelihat hasilnya dulu atau guliran bolanya. Kalau misalkan kalian mau ngelihat guliran bolanya, kalian cukup ngelirik aja. Tapi jangan nengok. Jadi kurang lebih seperti ini.
Oke golfers, itu dia sharing-sharing atau quick tips tentang putting. Semoga membantu putting stats kalian biar improve, biar nggak ada lagi yang namanya miss jarak pendek kayak gini, atau nggak ada lagi 3 putt 3 putt. Jadi akhirnya bisa mengimprove skor total kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu dari video ini. Terus juga kalau misalkan ada kalian yang mau nanya-nanya tentang golf, tanyain aja di DM Instagram golf.in. Nanti gue akan sebisa mungkin membahas apa yang kalian tanyain di quick tips selanjutnya. So thank you guys for watching and see you next time.